Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sidang Jum'ah yang berbahagia, bahwa kita pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, kita semuanya mengetahui bahwa di sana musuh-musuh Islam seperti al-Yahud wan Nasara, maka mereka sangat benci dan iri dan dengki kepada kita. Seperti di dalam ayat Al-Quran, walang taradhu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho sekali-kali orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara sampai kalian semua mengikuti ajaran mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka. Dan selain dari itu, mereka orang-orang Yahud terutama, mereka hasad, iri dan dengki kepada kaum muslimin dari suatu amalan yang mudah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Apa itu? Assalam. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan yang lainnya, yang mana disebutkan dari Suhail ibni Abi Saleh, dari bapaknya Abu Saleh Saman Az-Zakwan, dari Aisyah, di mana Aisyah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma hasadakum al-yahud ala syai'in ma hasadakum ala ta'min wassalam." Maka tidaklah orang-orang Yahudi sangat benci dan hasad kepada kalian di saat kalian di dalam salat membaca amin. Dan yang kedua, di saat kalian memberikan salam sesama kalian, assalamualaikum. Maka ini adalah perkara yang sangat dibenci dan dihasadi oleh orang-orang Yahud. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis yang sahih bagaimana orang Yahud yang membenci salam ini, maka dia memplesetkan salam kepada Nabi. Maka dikatakan assalamualaikum, yang harusnya assalamualaikum diplesetkan assalamualaikum, maknanya kematian, mampus kamu. Seperti itu maknanya kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Maka dijawab wa'alaik, dan kepada kamu juga mati, mampus. Maka ini menunjukkan bahwa mereka sangat membenci kepada perkara yaitu assalam. Karena pada assalam barakallahu fikum telah banyak kemuliaan dan keutamaan yang ada padanya,
Dan assalam itu adalah perkara yang murah, perkara yang tidak usah dibeli. Dan doa assalam kepada saudaranya memberikan banyak keutamaan yang besar. Ini yang menyebabkan orang Yahudi benci kepada kaum muslimin dan hasad, diantaranya karena assalam. Maka dari keutamaan assalam pertama, jika disebarkan ucapan doa keselamatan ini akan menyebabkan saling cinta di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Tidak ingin kaum muslimin saling mencintai dan saling mendoakan kebaikan. Maka dari keutamaan assalam yang membuat mereka marah dan benci dan hasad, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, afala adullukum alai syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum. Maka wahai kaum muslimin, kata Nabi, tidaklah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang murah dan mudah. Jika kalian sebarkan di antara kalian, kalian akan saling mencintai. Tidak ada permusuhan di kalangan kalian. Apa itu? Fafsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka di sini sesama kaum muslimin menyebarkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Apa maknanya? Keselamatan bagi kamu dan rahmat Allah bagi kamu, suatu perkara yang sangat besar. Maka di sini tidak pantas seperti orang-orang awam yang kita lewati di kebun-kebun, assalamualaikum, dijawab ya, dijawab orang Jawa nggih. Tidak pantas, karena ini doa, maka jawab dengan salam juga. Dan orang Yahud membenci kita karena dengan salam ini akan oleh Allah disebarkan rasa cinta di antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sesama kaum muslimin saling mencintai, dan muslim sesama muslim akan saling kuat hubungannya. Dan yang kedua dari keutamaan salam yang dibenci oleh al-Yahud adalah seseorang yang melaksanakan salam, maka dia akan menjadi seorang muslim yang paling kuat Islamnya di sisi Allah, paling kuat imannya di sisi Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu muslim khair? Wahai Rasulullah, muslim apa yang paling utama di sisi Allah? Seorang muslim yang paling mulia di sisi Allah yang bagaimana? Apa kata Nabi? Tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Maka seseorang muslim yang agung di sisi Allah, keimanannya, keislamannya sangat kuat di sisi Allah, maka mereka adalah orang-orang yang memberikan nafkah, memberikan makan kepada kaum muslimin. Dan yang kedua, menyebarkan salam di antara kaum muslimin, baik yang dia kenal di antara mereka atau orang lain di pinggir jalan yang dia tidak kenal. Selama dia muslim, maka salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana ada keutamaan yang ketiga, diriwayatkan oleh Abi Daud dan yang lainnya dari Abdurrahman ibnu Ausajah dari Al-Bara ibnu Azib. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fafsus salam taslamu. Maka sebarkanlah salam, kalian akan selamat. Maka maknanya orang-orang yang menyebarkan salam dibalas oleh Allah karena dia mendoakan saudaranya, assalamualaikum, keselamatan bagi kamu. Allah akan menyelamatkan dia. Maka orang yang biasa menyebarkan salam secara tidak sadar, dia akan selamat dari mara bahaya, dia akan selamat dari penyakit, dia akan selamat dari kefakiran, dia akan selamat dari berbagai keburukan di dunia, sehingga hidup di dunia penuh keselamatan. Karena apa? Mendoakan saudaranya. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i juga. Maka dari ketiga keutamaan ini, orang-orang Yahud sangat membenci kaum muslimin
dan sangat iri kepada kaum muslimin, terutama tentang permasalahan salam yang mudah di lisan dan murah tidak usah membeli, namun membuat kekuatan kaum muslimin, Muslim power semakin kuat karena saling mendoakan kepada kebaikan, dan Allah memupuk rasa cinta, dan bahkan Allah menjadikan muslim yang paling kuat Islamnya yang menyebarkan salam. Dan disebutkan tadi keutamaan yang ketiga, mereka orang-orang yang menyebarkan salam, fafsus salam taslamu, kalian akan selamat di dunia dan di hari akhirat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama telah kami sebutkan tentang bagaimana hasadnya kelompok Yahud kepada kaum muslimin karena assalam yang murah dan mudah, namun mempunyai keutamaan yang besar bagi orang yang melaksanakannya. Maka di khutbah yang kedua ini kita akan masuk kepada fikih, bagaimana cara-cara memberikan salam yang disyariatkan agar mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan yang besar. Maka dari fikih salam pertama, orang yang paling mulia di antara kaum muslimin adalah orang yang pertama kali memberikan salam. Mana dalilnya? Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath, fa idza iltaqa bainahuma akhyaruhuma au khairuhuma man bada'a bis salam. Maknanya, seorang muslim tidak boleh menghajar, memboikot, tidak mau bertemu dengan muslim yang lainnya dalam waktu lebih dari 3 hari. Maka jika bertemu dengan orang yang berseteru sesama kaum muslimin, maka keutamaan yang besar, khairuhuma, sebaik-baik dari keduanya adalah man bada'a bis salam, adalah orang yang pertama kali memberikan salam. Maka ini bagi yang berseteru dan bagi yang tidak berseteru. Maka jika kita bertemu dengan para santri, kita bertemu dengan para pengurus, maka di saat pertemuan itu siapa yang duluan salam, dia orang yang lebih mulia dari keduanya. Maka ingin menjadi lebih dari mulia dari kaum muslimin yang lainnya, di saat bertemu cepat-cepat memberikan salam, karena dari kedua muslim yang bertemu, yang terbaik dari mereka keduanya, ketiganya, ataupun kumpulan semuanya, yang paling baik adalah mereka yang awal melaksanakan salam. Dan begitu pun hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Umamah, yang dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna aulan nas billah, inna aulan nas billah man awwalahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling didahulukan segalanya oleh Allah, maka mereka orang-orang yang mendahulukan salam kepada saudara-saudaranya yang lain. Maka jika Allah menginginkan memberikan spesial kepadamu, mendahulukan dari rizkinya, mendahulukan dari muslim yang lainnya, dari perhatian dan kasih sayang, maka dahulukanlah memberikan salam, doa keselamatan kepada saudaranya. Lalu setelah kita mengetahui keutamaan seorang muslim dari muslim yang lainnya dilihat dari siapa yang memulai salam, maka apakah kalau begitu kita secara acak, secara random, setiap bertemu dengan kaum muslimin pokoknya siapa yang duluan salam? Apakah seperti itu?
Kita jawab, tidak mesti seperti itu pula. Kenapa? Karena telah datang juga aturan. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah juga disebutkan, man bada'a bis salam, siapa dari kaum muslimin yang dipersilahkan duluan memberikan salam. Pertama, as-saghir alal kabir, orang yang kecil kepada yang besar. Maka di sini yang paling kecil di antara kita memberikan salam kepada kita itu lebih berhak. Maka di sini ada aturannya. Kemudian almar alal qaid, orang yang berjalan atau naik motor kepada sekumpulan orang yang duduk. Seperti orang-orang yang melewati kalian dan kalian sedang belajar ataupun kalian sedang duduk, maka mereka berhak memberikan salam. Dan yang ketiga juga adalah al-qalil alal kathir, jumlah yang sedikit kepada jumlah yang besar. Jika 3 orang berjalan melewati 10 kumpulan, maka 3 orang yang berjalan ini memberikan salam kepada mereka 10 orang. Maka inilah dari yang keempat adalah ar-raqib alal masyi, dan orang yang menunggang kendaraan dengan orang yang berjalan. Maka di saat kita naik motor, naik mobil, ada orang yang berjalan, kita yang memulai salam. Maka ini urutan di dalam Islam. Siapa di antara mereka yang tadi kami sebutkan, yang kecil kepada yang besar, jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang menunggangi kendaraan kepada yang berjalan, sama-sama berjalan, tapi ini naik motor, ini berjalan, maka orang yang naik motor mendahulukan salam. Ini aturan yang indah di dalam Islam, sehingga tidak kita saling rebutan, meskipun asalnya orang yang mendahului salam yang paling baik, namun ada aturannya. Maka ini dari fikih tentang pemberian salam yang pertama. Dan kemudian pemberian salam yang kedua diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah dari jalan Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idal taqa muslim akhahu falyusallim summa hala bainahuma asyajar wal hajar wal jidar fayaltaqa maratan ukhra falyubalik assalam. Maka hukum yang kedua, jika seseorang muslim bertemu dengan saudaranya, maka dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, dijawab. Kemudian di antara mereka terpisah, yang satu ke arah sana dan yang satu ke arah sini. Kemudian setelah itu terpisah karena jalan, terpisah karena batu yang besar, terpisah karena dinding, terpisah karena apa saja. Kemudian di ujung sudut sana bertemu lagi, maka agar memberikan salam lagi, tidak bosan, karena ini doa keselamatan kepada saudaranya. Maka ini fikih yang kedua. Sehingga di antara kalian di masjid bersalaman, assalamualaikum, kemudian kalian keluar dari masjid, yang satu dari pintu ini, yang satu di pintu sana, karena kalian sama-sama santri, ketemu lagi di sakan, di tempat tidur, maka bersalam kembali assalamualaikum di saat masuk bareng-bareng ke sakan, maka itu juga adalah dari sunnah dan dari fikih dalam memberikan assalam. Dan juga dari permasalahan fikih assalam barakallahu fikum adalah musafahah. Adalah musafahah dengan memberikan jabat tangan. Maka telah datang hadis dari 3 sahabat. Pertama diriwayatkan Ashabus Sunan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dan dia mudallis, dari Al-Bara ibnu Azib, dari Al-Bara ibnu Azib yang mana dia
sanadnya dhaif karena mudallis, dan juga sanad yang kedua diriwayatkan ashabus sunan dari Abdurrahman ibnu Haywah dari Anas, dan Abdurrahman ibnu Haywah majhul, dhaif. Maka dua jalan ini dhaif. Dan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Umamah Al-Bahili. Yang mana tiga jalan ini disahihkan oleh para ulama seperti Syekh kami Muqbil dan Al-Albani rahimahumullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idal taqa bainal muslimin au bainal muslimain," jika bertemu sesama muslimin atau dua muslim, fa yuballighis salam, assalamu alaikum, fa akhadha biyadihi, kemudian mengambil tangan kanan saudaranya, fasafahahu, dan menyalaminya. Lihat, bertemu, salam, kemudian mengambil tangan saudaranya. Maka apa kata Nabi? Yatanatharu adzunub kama tanatharat alwaraqu asyajara. Maka akan berjatuhan dosa-dosa di antara keduanya selama orang itu bersalaman, sampai orang itu berlepas di antara mereka dan berpisah di antara mereka. Maka ini adalah suatu keagungan. Maka di dalam riwayat yang lain akan diampuni dosa-dosanya dan berjatuhan digugurkan dari dosa-dosanya bagaikan gugurnya daun-daun yang kering dari pohon-pohon di musim kemarau, selama mereka masih berjabat tangan dan masih bertatap-tatapan. Maka oleh sebab itu, bertemu dengan saudara kita tidak hanya cukup dengan salam, tetapi assalamualaikum, kemudian berjabat tangan, dan agar lebih lama ditanyakan apa yang berhubungan dengan keluarganya. Bagaimana keluarga sehat? Alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Kaifa haluk? Sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dan saling menanyakan. Maka dalam waktu beberapa menit Allah mengampuni dosa-dosa keduanya. Maka hadis ini hadis sahih seperti kami sebutkan dari tiga jalan, semuanya dalam keadaan dhaif naik kepada sahih li ghairi. Dan yang keempat, tambahan wa maghfiratuh. Maka boleh seseorang jika diberikan salam diusahakan untuk menambah. Seperti seseorang memberikan salam kepada kita, assalamualaikum. Apa jawabnya? Assalamualaikum tambah warahmatullah. Kalau ditambah yang memberikan salam, assalamualaikum warahmatullah, kita tambah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Lalu bagaimana jika orang ini lengkap memberikan salam kepada kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka telah datang hadis dari Zaid ibnu Arqam dan dari Sahal ibnu Anas, dan keduanya dhaif namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairih, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi Muhammad SAW dulu jika bersalam kepada para sahabat dalam keadaan lengkap. Berkata Zaid ibnu Arqam, karena Rasulullah SAW idza yusallim alaina, dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Kami menjawab, kata Zaid ibnu Arqam, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wa maghfiratuh. Maka hadis ini hasan li ghairih. Maka dari sini, wahai para sahabat-sahabatku dan wahai saudara-saudaraku yang tercinta, kesempatan yang emas bagi kita untuk kita menghidupkan salam dan mengamalkannya dan berjabat tangan. Maka tidaklah seorang muslim bersalaman dan berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosanya. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha wulata umurina wa an yursidahum ila tariqil haq, wa as'alullah al-karim an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih,
Maka kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah Indonesia negeri aman, sentosa, NKRI tercinta ini dijauhkan dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, seperti fitnah mereka yang memberontak dari kedaulatan kita di Papua, dari kelompok KKB ataupun kelompok OPM dan yang lainnya. Maka lindungilah kedaulatan negara Indonesia. Dan juga kami mendoakan kepada pemerintah kami, dan ini adalah sunnah dari para ulama ahli sunnah, untuk mendoakan mereka di khutbah-khutbahnya. Maka kami doakan, wahai Allah, jagalah presiden kami Pak Jokowi beserta staf dari kementeriannya. Dan kami doakan pula kepada mereka yang duduk di kursi-kursi rakyat, baik MPR, DPR di pusat dan daerah, agar Allah menjaga mereka dan membimbing mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka para pemimpin yang membuat undang-undang. Di saat Allah membimbing mereka, mereka akan membuat rules, constitution, undang-undang yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita rakyat yang kecil, yang wajib taat kepada mereka, kita taat kepada mereka di saat mereka taat kepada Allah. Dan yang terakhir kita doakan, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan melimpah dan jaya raya di dunia ini. Dan bagi mereka orang-orang yang di belakang layar, dan bagi mereka para pengurus dan santri yang membangun Masjid Nisa tanpa pamrih, dengan hanya gotong royong, hanya sedikit makan dan minum, maka kami mendoakan kepada yang hadir untuk gotong royong dan mereka orang-orang di belakang layar yang membantu dengan dana dan donasi. Pertama, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Dan yang kedua, wahai Allah, panjangkanlah umur mereka. Dan yang ketiga, ya Allah, gantilah peluh-peluh mereka dengan amalan-amalan timbangan yang berat di hari kiamat kelak. Dan gantikanlah keringat-keringat peluh mereka dan donasi-donasi mereka dengan harta yang melimpah di dunia sebelum di hari akhirat dan dimasukkan kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.